kiranya 10 buah dalilmu. Iya kan? Yang diberikan 1 tadinya, gantinya 10. Itu alun pahalo, Pak. Balasan materi dengan materi. Begitu Allah. Jadi kita jangan ragu-ragu berbuat baik. Apapun, minta pendapat orang Jawa, mencari solusi, tertumbuk galah kenapa tak sorong bajak kamatu paniknya, ndak ada jalan keluar dinya, adi tunjuk aninya, sanang hatinya, karena dapat pengananya setelah kita tunjuki. Itu juga berbuat baik, bukan dengan uang saja. Ya kan? Jadi setiap hari ini berniatlah kita selalu dapat berbuat kebaikan. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid An-Nur Syukur beserta jemaah, Bapak RW dan Bapak RT, minyak mama, urek tunggang, pucut nan bule di nagari, dahan rampak, daun narimbun je pusako, putih labe, buah nan masak, makanan anak kemanakan. Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Tarui kaimam dengan katib sarato qadhi jotuangku. Suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk bacamin kitab, tagaknya rintang jopitua. Tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata. Aye janih tapian suci minuman anak di nagari. Hormat kami kabundo kanduang, limpapeh rumah nanggadang, sumara anjuang paranginan, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji ke Sarugo, ambam puruk aluang bunian, urang nan duduk jo sukatan, paibo jo pakir miskin, panyantun jo anak dagang. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundo batinggang, satitik santan dikuali masak kalio si kuah gabau. Harum setahun perjalanan. Sarantang bareh di tanah, kanyang laurang seminangnya. Kok dicubo rasonya nasi, ampe tahun tak indah lapar. Kok dikicok rasonya gulai, ampe musim taraso jalama. Itulah ibu-ibu dan memasak anak. Mudah-mudahan semua kita yang hadir ini, baik dari golongan nenek mama, urang sia, bundo kanduang, para pemuda dan pemudi, diampunkan dosa kita oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi, Allah menyuruh kita segera minta ampun. Jadi Al-Quran itu isinya sangat-sangat tidak bisa ditandingi oleh apapun juga.
minta ampun itu kepentingan awak atau kepentingan Allah? Kepentingan awak. Ndak amun awak minta ampun ndak ada Allah. Kebesaran beliau, keagungan beliau tidak akan berkurang. Tapi kita disuruh minta ampun, itu kepentingan kita. Wasari'u, bersegeralah kamu minta ampun. Kenapa? Pertama, umur kita pendek. Awak lebih lama di dalam kubur Pak daripada dunia. Yo tu Ustaz, kita cari contoh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur beliau dengan tahun Hijriah 63 tahun. Dengan tahun Masehi 61-nya. Beliau dikubur sudah 1500 tahun. Jarak dengan kita 1500 tahun. Tak betul dah. Umur beliau 63. 1500 kurang 63 orang. Lah 1000 lah 1400 1437. Allah salam motor dia dikubur. Di dunia 63. Kalau mau kini lah 70 tahun di dunia kurang 2 bulan. Tiba 10 Juni nanti, itulah 70. Kalau mau cari di WA orang-orang yang sama pensiun umur 70 agak, enggak sekali 10 hari ada saya innalillah. Kontak Pak Muiz kau dulu kontak mau nak jadi. Apa kau orang pensiun kau capek sematinya lain. Dan pertama bapak-bapak perusahaan tak percaya jawab lain setelah awak umur 56. Kalau awak tak karajo, ya kan? Itu gaji awak tak sama juga ketika karajo dulu lain. Sedangkan iuran awak tak nyebayar orang gini nanti. Iuran awak, gaji awak dipotong. Ya kan? Nah, ditahan orangnya baru. Kini sedang perkara. Mendoalah Pak supaya itu keluar. Ada awak kok keluar itu kan ganti jas perut. Ambo sesuai je jabatan je pangkai ambo, dapat je ambo dulu 4.900.000. Kalau 2 tahun berapa? Itu nanti keluar. Ya. Pensiun ketek. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak, itulah kehidupan kita di dunia. Akhirnya kita berfikir, sudah tu badan kurui penyakit tiba mati. Itu Pak. Kalau kita mati, baralo dikubur awak kemalaki hari kiamat. Kalau Rasulullah tadi tidak apa-apa, beliau tidak berdosa, barana lama dikubur tak ada. Beliau tidak akan diazab. Kalau kita ini ada saja dosa yang kita lakukan, tapi jangan cemas, bersegeralah minta ampun. Jangan dibuang-buang. Dengarkan anan disampaikan Al-Quran. Al-Quran wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan merugikan kita, tapi menguntungkan untuk kita. Yang kedua, kenapa kita disuruh segera minta ampun? Jangan ungguk-ungguk dosa. Jadi setiap hari istighfar. Ya kan? Kalau tak minta ampun kita, ungguk-ungguk dosa kini, dosa besok celai. Tak pernah kita minta ampun, tambah banyaknya. Kemudian yang ketiga, Allah tu ibu jawab. Coba kita lihat Pak. Malam kau akan mengana-ngana turun Al-Quran. Diistilahkan namanya nuzul Quran. Para jemaah, karena sayangnya Allah itu dengan kita,
Kalau kita berbuat kebajikan, manja'a bil hasanah, siapa saja di antara kamu berbuat baik, falahu, maka bagi orang yang berbuat baik itu 10 kali lipat balasannya paling kecil. Falahu asyru amthaliha. Wa man jaa bisayyi'ah, kalau engkau itu terlanjur berbuat yang buruk, fala yujza. Kalau tadi falahu, kalau ini fala yujza, tidak dibalas oleh Allah kecuali seumpama yang kita lakukan. Man jaa bisayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Pengertiannya bagaimana? Kalau nang buruk kita buat pak, indah dibalik di Allah kecuali samo jangan awak buat. Jadi kalau nang buruk tu dibuat cie, dosanya cienya. Tapi kalau nang baik dibuat, paling indah pahalanya 10 kali lipat balasannya. Nah, kemudian niat, apa-apa ibu-ibu berniat bawakaf untuk musaji An-Nur Syukur bah. Lah dia siang piti 10 juta untuk wakaf. Tanya tu beberapa hari lai awak kemagihan wakaf bah, dapat musibah. Ya kan? Musibah ko bare. Pitih nak ada selain dari pitih nang ka diwakafkan tu. Adi tunda wakaf ko dulu. Sebab musibah ku harus ditanggulangi. Musibah ku bare. Kalau musibah nan bare itu apa hukumnya? Si tumbuk je batu sangka ditambah di bunga tanjung, ini ditumbuk buku tangga cincin sudah jari laku doang. Nah, itu percontohannya. Iya kan? Cincin sudah jari kuduang. Kamu kali sorongan. Ini ditumbuk kuku tangga. Iya kan? Anda jadi kita bawa kaf do, dipakai piti itu dulu untuk penanggulangi musibah kau, Pak. Tapi niat apa kebawa kaf tadi ditulis cie palo. Niat baru. Lah kita balik lagi. Awak berniat membuat buruk, kemambalian sakit hati ke orang. Tapi sebelum itu bertanya awak ke kawan. Ambo kemambalian dan mampu kesehatan. Abang menurut dalam kehidupan. Bab itu pagi nanti kuat disinggung di lidahnya. Memang kalau kesinggung di lidah tu pak, itu tajam dari pisau. Kalau luka di pisau tampak darah, 2-3 tawih penawar sanang menindak tampak pakai jo betadin jo sehat jo. Tapi luka di lidah sari ubeknya. Mandanyui kau bun-bun menggagal kerangkai hati. Di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh dandam. Samo jo kain dimakan ngange, di luar lipik tak berubah, di dalam cair dia lagi. Padi ada rasanya. Ya kan? Kecik kawan-kawan, dado nan salah saya duit kau kalau jo dandam. Maafkan salah orang tu. Jadi mana lo sakit hati lai kecik kawan-kawan. Tu kawan mana lo apa? Atulah yo dah mak. Jadi pada dia tu dari punggung anak ke kepalanya lai. Tu tukang kipeh namanya. Tapi kawan tadi magia sitawa sedingin. Karena nasihat kawan tadi ndak jadi kita lakukan. Niat awak tadi ndak dituliskan dosa pak. Kalau niat baik ndak jadi dituliskan palo niat. Niat buruk ndak jadi ndak dituliskan dosa tadi. Begitu Allah cintanya kepada kita. Jadi kita disuruh segera minta ampun itu karena Allah cinta kepada kita semua. Ya kan? Atung suruh doa di segera.
dosa kami sebanyak buyih diampih nombak datuk dah ada nanindak lah bertumpuk-tumpuk dosa ambo lain kemungkin ambo diampunkan Allah. Ya kan? Allah itu memberi kabar ndak ciek sore sedapa. Jelas Pak rajin membaca Quran tu setiap sore ada Allah ya kan mengatakan innallaha tawwabur rahim. Allah itu penerima tobat dan penyayang. Amu atau tidak kita tobat. Tapi kalau lah tobat baalai siso idui awak tu diisi jo amal-amal terbaik. Kalau bulan Ramadan ko kesempatan mana ke Bapak Ibu? Ni kan? Berbuat baik. Contohnya ibu buat teh goyang tu dicerek, maksudnya cerek. Serumannya di rumah makan 10.000, kan teh goyang tu tehnya tak pakai dah. Tu gula sakit. Sakit teh. Dia teh diletakkan dia teh meja ke masuk saji ke. Kurang ke buku. Atau dah ke rumah awak ada pisang rabah alun sempurna tuanya le basandiang di paramnya karibi alai masak je nya ada letaknya teh meja ada ke masjid tu je air bara banyaknya orang nan meminum air tu bara banyaknya orang nan memakan pisang tu orang tu puasa pahalanya dapat dibu sebanyak puasa orang tadi tapi pahala orang tu tak usah. Kini kurma lah ada dibungkus orang tiga-tiga. Sebab kata Nabi seindah-indahnya buku jo kurma itu tiga. Indah ada letak datang lepas. Semua jawab ke Makkah. Di Makkah dia ada batang taruang, batang tomat, batang timun, batang pisang, tak usul. Tapi buah pisang tiga sekali. Ya kan? Cuy tu je negara awak. Walaupun korma tu banyak di Jazirah Arab, tapi buahnya tiba seko. Ala dibungkus ranjau plastik tiga-tiga. Adi balik gak 10 bungkus itu. Kurang ke buku. Ada letak ni masjid. Murah berbuat baik tu. Ya kan? Berapa balasannya tadi? 10 kali lipat. Itu saya malam-malam awak sesudah tobat tu itu jadi amal saleh. Ya kan? Ujung-ujungnya nanti mati kita. Awaklah tobat. Bapak-bapak kita dikelompokkan di Allah bersama orang-orang takwa. Benarkah itu ujung ayat tadi? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Orang nalah diampunkan di Allah tadi lah nyuisi jo amal-amal baik, dosa nalamo ndak nyulang membuat lain, ya kan? Sudah ditip oleh Allah semuanya. Ndak ada bekas-bekasnya lagi. Kalau saat itu awak meninggal, maka meninggal kita sudah husnul khatimah. Jadi sampai ke kawan-kawan Pak, kan ada je sebagai kawan awak 80 umurnya lunya sebayang. Ditanya jawab sebabnya. Pertama dia nak pandai mencurupun salat. Yang kedua tangguang aja. Tangguang. Kalau orang tobat, bapak-bapak, aku cerita dalam Quran juga, ya kan? Fir'aun main tukang sihir. Sebab katanya Nabi Musa ko dia Allah mujizat dikatakan sihir. Tukang sihirnya lebih dari 200 orang. Itu bisa Pak baca di dalam surah Al-Anbiya. Banyak surahnya tu. Lah bado-adoan tukang sihir Fir'aun ko je Nabi Musa asianan kadulu. Dulu lagi je Nabi Musa. Hanya lapiknya campaan tali ke tengah berubah jadi ular. Tapi itu tak benar ular Pak. Itu permainan mata karena sihir. Ya kan? Oleh Nabi Musa mencari ular merayap tu takutnya. Apa kata Allah? Musa, tungkik di tangan engkau tu campak lo ke bawah.
Nabi Musa macik tungkek dah cempang tu berubah jadi ular gadang. Tapi itu bukan sihir, itu mujizat. Nyo makan ni ular tukang sihir tadi 200 ekor ular tu nyo makan ke 200 nya habis. Ya kan? Selama ini tukang sihir itu Bapak Ibu tidak pernah kalah. Akhirnya kalahnya Nabi Musa. Saat itu sadarnya sadonya, kami tidak akan mengikuti engkau lagi Fir'aun. Engkau bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Tuhan Nabi Musa, Allah. Tandanya kami belum pernah kalah. Lah berpuluh tahun kami menyihir, baru kali ini kami kalah. Jadi yang dibawa Musa ini benar. Ya kan? Alasannya tasungkur memberi hormat ke Nabi Musa. Bapak-bapak nyambil padang Fir'aun tu kan ada kasih sayang Bapak. Nyo putuhi tangan orang tu kedua-duanya, kaki kedua-duanya. Itulah boleh seorang tu lain. Tu keluar darah. Kalau kamu kembali bertuhan kepada saya, tidak mengikuti Musa, kamu akan saya maafkan. Yang luka itu akan saya obat. Tapi kalau kamu tidak kembali kepada saya, lehermu kami penggal. Kecil orang tadi, kami kok mati nanti ke mati. Kini tidak dojo gunanya kami hidup ilai kaki jo tangan lakompong. Tapi kami mati kami tidak mempersekutukan lain. Kamilah bertuhan ke Allah. Nanti mati kini mati. Hanya pancung satu lihat tukang sihir itu di Fir'aun Pak, 200 orang meninggal. Orang tadi dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Allah adanya salat, alun. Allah adanya puasa, alun. Allah adanya salat tarawih, alun. Cuma keyakinannya mantap, ndak takutnya dibunuh kerana lah bertuhan ke Allah. Itu cerita Al-Quran, bukan cerita makin menandit. Lama kecil tadi saya pun ndak hafal Quran, Pak. Ya kan? Kalau orang hafal Quran doa hanya baca ayatnya kesadonya. Tapi itu di dalam Quran cerita itu. Surat Al-Anbiya. Ya kan? Jadilah orang tadi masuk surga. Para manangnya masuk surga tu. Membuat pembukuan untuk suami tak adalah, untuk bini tak adalah. Ya kan? Salat alum pernah, berzakat alum pernah, tapi masuk surga. Apa itu kasih sayang Allah? Jadi namanya dosa banyak. Lagi nama apa tukang sihir pula. Campaan ilmu sihir tu lagi. Tu tobat. Sudah tobat jalan tak doto mati masuk surga Pak. Itulah sebabnya Allah menyuruh kita segera bertobat sekarananya sayang. Ya kan? Itu dipercontohkannya kepada kita. Tukang sihir di zaman Fir'aun itu masuk surga semuanya. Kaum muslimin, benarkah kalau kita berbuat baik 10 balasan Allah dari kebaikan kita itu? Benar. Itu banyak ceritanya tu. Lain tak takkan tua mana lah apa-apa dah. Mau cerita. Ada menantu Nabi, adik sepupu beliau juga menantu, dan kemudian juga sahabat beliau. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Bininya sakit, hidup bansek. Bini kola kurui nak makan. Apa kata Ali kepada istrinya? Istrinya ini anak Nabi. Dia anak kalama dia. Boleh badan tu tagok balik. Buah dalimo bang. Dicari dia Ali sebalik kampung tu tak ada buah dalimo orang. Taruh ke pasar. Cik lah orang menjual buah-buahan tu nya. Nan dalimo tu cik lah. Balinya tak boleh lah dia go sarial. Bali lah menjadi ambo bali yo Pak, yo ambo jual, ala yo kanu dompet. Kilo dompet benda ada isinya piti, lo kana tu namo saya.
Payali ko pulang nado ke pembayar dia dari mulai ajualah kain gua adibawalah kain istri itu ke pasar wak kajual lo serial sudah tu dibayar dari mau kalau dibawa pulang ndak jauh dari rumah no, ketibu di rumah ada orang gaya tersungkur di jalan batuk darah dan bantu apa na banyak orang lalu kemari tadi ndak ada nanamu membantu apa saja jadi darah yang keluar dari mulut orang tu busuk jauh orang mungkin ahli ko orang elok didikan Rasulullah menantu Nabi nyoduduan orang tadi nyobarasian darah sakit apa pak sakit paru-paru di mana rumah pak rumah mana dolai istri apa saja ambo pensiun nyosi aja dia sangat tahu lagi baru be apa jual ke baru be itu yang mau bansek sama je berselimut kain sarung dia lo kate kaki tampak dia lo ke bawah telinga taboka lain makan apa-apa lah seminggu nak makan tu mengkuabi na badan anak kelamak dia pak buah dari mall baik tu jadi lain tapi kain yang berjual tadi rumah teraga itu cik banyak karena dia yakin bahawa berbuat baik balasannya nak tanggung-tanggung ya karek pak ya gian sekarek kayak itu orang tua tadi mau memakan dibacanya doa ya syafi anta syafi la shifaun illa shifaun laba prosesnya di dalam sudah dimakan tu merah muka gaya tu ndak sasak ngoknya lai ndak ada darah keluar dari mulutnya lai taluk dia duduk terima kasih ya nak jadi ubek dia pak ya kan lapang ngok pak rasanya gini lai ketaluk dia pak berjalan insyaAllah nak ambo pulang lah pak isteri ambo sakit kareh lah di rumah pulang anak tapi nak kuek nak tulang pak tinggalan dia sekareh tu aku awak ni lah mati tapi ali ini lu imannya luar biasa nyogian sekareh dimakan orang gaya dan sekarang itu taluk dinyo lari cigin jewe elek bahasa piamannya cigin nak menjadi calik jelek Ali apakah Ali marah? Tidak, dia berdoa ya Allah aku bersyukur kepada engkau ya Allah dengan sedikit bantuan kepada orang tua yang sakit parah tadi engkau berkenan menyembuhkan penyakitnya. Saya sangat gembira ya Allah. Tapi engkau tahu ya Allah nang kambo bawa pulang dah dolek. Yo kok lai dapet bini nan elok. Kok dapet bini nan bercelalek di bibi bijak. Lah jale kainnya nang jua tu ndak do nang bawa pulang. Kami sekali kota siok-siok langkahnya pulang. Anak kadi baca beko. Ternyata begitu dia tiba di halaman, istrinya lah menyonsong. Bang, ambo bangga dengan abang. Istri sakit awak bansai. Abang lulus dari ujian Allah. Orang gaya nak batuk darah abang lihat tadi itu, nan abang bantu tu, itu malaikat kecil ayah. Ayah tu Rasulullah mintu wali. Malaikat menyamar menguji abang. Kira abang lulus, kan nyo lari tadi bang, iyo nyo ke rumah awak go bang.
Manganya kemari mau be ambo. Alhamdulillah sudah diube, ambonya sehat kalau di Allah. Seperti yang abang lihat ini. Lah sama ibu Fatimah tu, jo ibu-ibu sudah mandi lah pakai hand body. Bapak ibu yang terhormat, bang, ada titipannya untuk abang. Apa tu dia? Ndak mau calik dah bang. Bang pun nak dicalik. Katanya untuk abang. Jadi nak berhak mencalik dulu abang. Awak lalu kan jujur istrinya Pak. Kau ini awak tanya kakek lagi awak timur. Kiranya 10 buah dalimu. Iya kan? Yang diberikan 1 tadinya, gantinya 10. Itu alun pahala Pak. Balasan materi dengan materi. Begitu Allah. Jadi kita jangan ragu-ragu berbuat baik. Apapun, minta pendapat orang Jawa mencari solusi. Tertumbuk galah kenapa tersorong bajak kamatu paniknya, ndak ada jalan keluar dinya, adi tunjukannya. Senang hatinya karena dapat pengananya setelah kita tunjuki. Itu juga berbuat baik, bukan dengan uang saja. Ya kan? Jadi setiap hari ini berniatlah kita selalu dapat berbuat kebaikan. Kau ada cerita je lain. Kali nak nguntuk dah. Nyecik lain je. Ada sahabat Nabi namanya Abu Darda. Jadi dia mencari kawan tak sembarang manusia kawannya Nabi. Jadi Abu Darda ini temannya Rasulullah. Maka banyak ilmu dapat. Suatu kali dia berjalan dengan Rasulullah, tiba di sebuah kuburan. Tamanuang Nabi dekat kuburan tu. Dalam tamanuang Nabi ketawa. Dalam ketawa menangis. Kalau galak dalam menangis, kau apa tunjuk polis? Tak boleh tak payah nak berfikir kau tak. Meninjau padilah masak, batang kapeh di tepi jalan, hati risau di bawah galak, bak paneh mengandung hujan. Ya Rasul, engkau sedih, tapi engkau ketawa. Apa yang engkau dengar dari dalam kubur itu? Abu Darda, yang dalam kubur ini orang taat, juga orang dermawan. Situ dan dikecian Allah kamu. Jadi Nabi itu bapak-bapak kadang-kadang lagi tahu dia Allah. Baca Allah lagi tahu, kadang-kadang orang dalam kubur itu mengejek ke Allah. Kalau orang ini dikeluarkan oleh Allah dari kubur, dia tak akan mengurus kekayaannya. Dia akan memanfaatkan bulan Ramadan itu sebulan untuk yang sebaik-baiknya. Dan dia tidak akan meninggalkan salat 2 rakaat sebelum fajar. Rupanya di kubur kau Bapak Ibu, kebaikan awak kau nyoba calian pahalonya di Allah dalam kubur. Jadi luar biasa pahalonya tu. Begitu juga kita berbuat dosa diperlihatkan oleh Allah, maka orang itu cemas. Di kalau orang lah mati itu 2, innal abrara lafi naim, orang yang mati baik, orang baik-baik dalam kenikmatan. Pahala-pahala amalnya itu dipelihara. Ayam dia sesali, mangkoinya tu ingin kok keluar di kubur menyambung amalan. Orang-orang elok tu apa? Nanya saya, misalnya nyoba sedekah 3 juta, bamang kau nak 9 juta dan masyarakat dulu. Mencari pahalanya kau. Menyasanya nak memperbanyak dari itu. Jadi ibu-ibu kalau naik ke masjid, kau tak infakkan ada senang doa, akan nak kaji yang bokor balik. Ibu kau sedekah 1,000, akan luar 5,000.
rencana 1000-nya tadanga kaji lah dalam kubur orang elok-elok manyasanyo bamang ko amal pun tak sebanyak-banyaknya buat dulu. Coba bayangkan Pak, orang yang tidak pernah salat pinyo agama Islam pindah salat, tak pernah baca Quran, tak pernah berinfak, apa nanya calik di kubur nanti. Yang anehnya Pak, manusia kalau lah itu nyoba nyasa sabiadab manusia kalau lama do itu menyesal. Inilah gunanya kita berbuat baik sesuai yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan jemaah Musaji An-Nur syukur semuanya menjadi manusia yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Itulah tausiah kita malam kini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ambonan mengecehan, pandai lo mau mengamalkan, dan ibu-ibu, bapak-bapak begitu juga semuanya. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah. Dari kita duduk tadi sabar, semuanya dijadikan oleh Allah pahala untuk kita. Kalau ada bapak-bapak dan ambo sampai tadi dan menyinggung perasaan, ambo mohon maaf ke jemaah Masjid An-Nur syukur. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.